Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb sekalian alam, atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang mana kalau kita berupaya untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya juga kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita kepada din yang hak dan kepada amal yang saleh, sehingga kita dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kita dapat menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti beliau sampai hari kemudian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada malam yang berbahagia ini kita akan membicarakan sebuah topik ataupun tema, yaitu berdakwah di tengah-tengah keluarga. Berdakwah di tengah keluarga tentu berbeda dengan berdakwah kepada orang-orang yang ada di luar. Berdakwah di tengah-tengah keluarga tantangannya berbeda dengan tantangan kita berdakwah kepada orang-orang yang ada di luar. Keluarga adalah orang-orang yang paling tahu tentang diri kita. Ada yang lebih tua, banyak yang lebih tua dari kita. Ada yang sebaya dan seusia dengan kita, dan ada yang lebih muda dari kita. Dan rata-rata mereka tahu kartu kita. Kalau kita berdakwah kepada paman dan bibi kita, mungkin kita pernah mendengar, wah dulu kamu waktu kecil aku yang istinjai katanya, ceboki, yang ganti popok dan lain sebagainya. Itu paman dan bibi, apalagi ayah dan ibu. Jadi berdakwah di tengah-tengah keluarga itu punya tantangan tersendiri. Sementara berdakwah kepada mereka merupakan salah satu kewajiban yang harus kita laksanakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada karib kerabatmu yang terdekat, yaitu keluargamu, anak istrimu, ayah ibumu, saudara-saudarimu, paman bibimu, dan semua orang yang terikat hubungan tali silaturahim denganmu, karib kerabat denganmu. Berdakwahlah, peringatkanlah mereka
berilah peringatan kepada mereka. Andir ashiratakal aqrabin. Secara khusus juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga diri kita. Bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita, yaitu anak istri kita dari jinatan api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang mana bahan bakarnya adalah an-nas, yaitu manusia, dan hijarah, yaitu batuan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ini perintah kepada kepala keluarga khususnya, karena mereka adalah pemimpin, untuk membimbing, menuntun, mengajarkan keluarga mereka, yaitu anak istri mereka, untuk menegakkan salat dan istiqomah dalam mengerjakannya. Secara khusus pula Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menceritakan kepada kita beberapa bentuk dakwah di tengah-tengah keluarga. Seperti dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Dakwah orang tua kepada anaknya. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dakwah orang tua kepada anak, dakwah anak kepada orang tua. Jadi dakwah di tengah-tengah keluarga. Ini merupakan sunnah para nabi dan rasul dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka berdakwah kepada keluarga itu masuk dalam keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika." Ajaklah manusia kepada jalan Rabb kamu, yaitu kepada agama Allah Subhanahu wa taala, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan cara yang hikmah dan dengan mau'izatil hasanah, pengajaran yang baik, teladan yang baik. Maka dari situ, ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, kalau ada orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan berupa ilmu dan nasihat dari kita, maka mereka adalah keluarga kita, anak istri kita, dan orang-orang dekat kita, yaitu karib kerabat kita. Bahkan seorang kepala keluarga terancam tidak mencium bau surga, dan dia akan digelari dengan sebutan dayyus apabila dia membiarkan kemungkaran di tengah-tengah keluarganya. Dia tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nabi mengatakan, la yashum ra'ihatal jannah ad-dayyus, tidak akan mencium bau surga ad-dayyus. Para sahabat bertanya, siapa itu dayyus ya Rasulullah? Nabi mengatakan, yaitu orang yang membiarkan kemungkaran terjadi, tersaji di tengah-tengah keluarganya, dan dia tidak merubahnya. Maka dari itu, khonifuddin ma'asyiral muslimin, berdakwah kepada keluarga merupakan salah satu kewajiban. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan keluarga beliau. Beliau mengutus orang-orang untuk mengundang keluarga-keluarga beliau dan mengumpulkan mereka di Bukit Safa. Bukit Safa dulu berada di luar Masjidil Haram. Maka saat itu di luar Masjidil Haram tidak disyaratkan wudu. Kalau kita sa'i batal wudu, tidak perlu kita mengulangi wudu, berbeda dengan tawaf. Maka Nabi SAW mengumpulkan mereka dan berkata kepada mereka,
Ya ma'syara Quraisy, istaru anfusakum minallah. Bebaskanlah dirimu dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'syara Quraisy, beliau mengumpulkan karib kerabat beliau dan berdakwah kepada mereka. Ini di awal-awal Islam di Makkah. Ya ma'syara Quraisy, istaru anfusakum minallah. Bebaskanlah, tebuslah diri kamu dari azab Allah Subhanahu wa taala. La ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak dapat membelamu di hadapan Allah sedikit pun. Kemudian beliau menyuruh mereka satu persatu. Ya Bani Abdul Muttalib, la ughni ankum minallahi syai'a. Ya Abbas bin Abdul Muttalib, la ughni anka minallahi syai'a. Ya Safiyatu ammat Rasulillah, la ughni anki minallahi syai'a. Ya Fatimatu binta Muhammad, salini ma syi'ti min mali. Wahai Fatimah binta Muhammad, mintalah kepadaku harta-harta duniaku. Apa yang engkau kehendaki? Ma syi'ti. La ughni anki minallahi syai'a. Aku tidak dapat membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi berdakwah di tengah-tengah keluarga itu adalah suatu kewajiban yang mesti kita lakukan, terutama kepala keluarga kepada anggota-anggota keluarganya, suami. Nah, di sini banyak di antara kita yang sudah berpredikat sebagai pemimpin rumah tangga. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Mendakwahi istri itu gampang-gampang susah. Kalau kita beruntung dapat istri yang soleha, mungkin tugas agak lebih ringan. Itu pun kadang-kadang dalam perjalanan rumah tangga muncul ya watak-watak aslinya, muncul akhlak-akhlak buruknya yang mesti kita luruskan. Waktu pengantin baru nggak kelihatan. Seiring dengan perjalanan waktu mulailah muncul satu demi satu karakter dan akhlak buruknya, ya. Dan berdakwah kepada istri ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khairan. Lemah lembut, aku berwasiat kepada kamu untuk berlaku lemah lembut kepada kaum wanita. Mendakwahi istri itu harus dengan lemah lembut. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan kaum wanita itu seperti qawarir, seperti gelas-gelas kaca. Kalau kita membawa gelas-gelas kaca, maka kita harus hati-hati. Nabi mengatakan, rifqan ya anjasah, rifqan bil qawarir. Anjasah ini adalah orang yang memikul sekedup istri-istri Nabi. Ya biasa kalau istri Nabi ikut bersama Nabi, mereka diletakkan di atas sekedup, yaitu di atas semacam singgasana begitu ya, dibawa oleh ya para sahabat. Di antaranya Anjasah. Nabi mengatakan Anjasah rifqan bil qawarir. Wahai Anjasah, hati-hati membawa gelas-gelas kaca, yaitu kaum wanita. Kalau dikerasi dia patah. Kalau dibiarkan makin menjadi-jadi, memang serba salah. Iya kan? Ada karakter, ada kebiasaan buruk istri kita yang ingin kita luruskan. Kita udah sebel ini, ingin kita luruskan. Kalau kita kerasi dia akan balik menyerang. Apalagi kalau dia sudah tahu kartu-kartu kita, itu pasti dibukanya itu. Ya memang kalau kita ingin tahu akhlak kita, tanya saja sama istri kita, tahu dia. Kalau kita biarkan, watak itu tidak akan hilang dari dirinya. Maka perlu siasat untuk mendakwahi seorang wanita.
apalagi itu istri. Fa innahunna khuliqna min dila, karena wanita itu diciptakan dari dila. Dila itu adalah tulang rusuk. Tulang rusuk siapa? Adam. Dan bagian paling bengkok pada tulang rusuk itu adalah bagian atasnya. Ya, bagian atasnya. Jika kamu berusaha untuk meluruskannya dengan kasar tahu, artinya kamu mematahkannya. Namun jika kamu biarkan, dia akan tetap bengkok selamanya. Dia tidak akan bisa lurus secara otomatis, tidak. Instan secara cepat diluruskan juga tidak. Jadi perlu kesabaran, perlu kelemah lembutan, dan perlu kesinambungan. Jangan putus asa dan jangan kita pesimis untuk meluruskan istri ataupun dalam berdakwah kepada istri-istri kita. Pelan-pelan, alon-alon asal kelasan kata orang Jawa, kan begitu ya. Ya seperti itu. Kalau kita cepat-cepat dan buru-buru ingin memetik hasil, ya kita akan gagal. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Siasat wanita itu lebih dahsyat. Maaf ketawa ibu. Ya, lihat saja kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ya, yaitu wanita-wanita penggoda Nabi Yusuf. Bagaimana siasat wanita? Coba lihat. Maka Nabi SAW tidak ada yang dapat meruntuhkan ketegaran seorang pria yang bijaksana, yang cerdas, kecuali seorang wanita. Kalau kita lihat ada preman garang kali di luar, orang semua takut. Begitu pulang bertekuk lutut sama istrinya, takut sama istri. Pasutri, pasukan suami takut istri. Iya kan? Enggak berkutik dia sama istrinya, tapi sama orang lain garangnya minta ampun. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka perlu bersiasat untuk meluruskan wanita ini. Nah, kita selaku kepala keluarga, ya tentunya amanah itu terletak di pundak kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'u ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhu. Seorang pria adalah pemimpin di dalam rumah tangganya, pemimpin bagi anak istrinya, dan dia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Lurus dan bengkoknya istri kita itu ada di tangan kita. Mau atau tidak kita meluruskannya. Kalau istri kita masih bandel, nggak mau menutup aurat dengan benar, atau masih curi-curi melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya masih ada itu istri yang seperti itu. Ya. Maka ini perlu ketegasan. Tegas bukan berarti kasar. Dan tegas itu tidak identik dengan kasar. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Coba lihat bagaimana Nabi memberikan pelajaran kepada istri-istri beliau. Nabi juga mendapat masalah juga dari para istri beliau. Apalagi kalau sudah istri-istri ini terbakar kecemburuannya satu sama lain. Wah, itu luar biasa. Hingga membuat beliau marah. Tapi beliau marah bukan berarti melabrak mereka ataupun memberikan hukuman yang membuat mereka malu, tidak. Beliau memboikot mereka selama 1 bulan. Nah, jadi ada tahapannya kita memberikan pelajaran dan dakwah kepada istri. Ya, langkah pertama adalah memberi nasihat. Langkah kedua, kalau nasihat tidak mempan, baru apa? Pisah tempat tidur. Yang namanya pisah tempat tidur ini bukan berarti kita minggat dari rumah. Salah. Ya. Sudah dikatakan pisah tempat tidur atau namanya wahjuruhunna fil madaji. Jika kita tidur menghadap utara, dia tidur menghadap selatan. Itu sudah tergolong melakukan wahjuruhunna fil madaji. Atau boleh yang lebih sadis lagi, ya, pisah ranjang istilahnya. Dia tidur di atas ranjang, kita tidur di atas sofa.
atau pisah ya ruangan. Dia tidur di kamar tidur, kita tidur di dapur. Ya. Nah itu namanya pisah ranjang, bukan minggat dari rumah. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani. Nah kalau itu juga nggak mempan, barulah boleh memukul, tapi pukulan ghairu mubarrah kata Nabi, yaitu pukulan yang tidak menimbulkan luka, tidak berbekas, pukulan untuk memberikan pelajaran. Itu tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan untuk memberikan peringatan, indar kepada istri kita. Jadi langkah pertama itu adalah wa'iduhunna, beri mereka mau'idhah. Mau'idhah ini adalah tingkatan yang paling tinggi, yaitu kita telah mencoba baik itu dakwah bil lisan maupun dakwah bil hal. Itulah dia mau'idhah. Ini adalah martabat tingkatan tertinggi dari nasihat. Wa'iduhunna, berilah mereka pengajaran, baik itu dakwah bil lisan, kita ceramahi dia, kita nasihati dia baik-baik, atau bil hal, dengan perbuatan, itu mencontohkan bagaimana seharusnya, memberikan contoh. Ya, jadi semua langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menyampaikan nasihat itu telah kita lakukan. Maka itu dikatakan wa'iduhunna, beri mereka pelajaran. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Ya ingat, ketika kita mengambilnya dengan kalimat Allah, menghalalkan kehormatannya juga dengan kalimat Allah. Allah jadikan dia berada di dalam genggaman kita. Nabi mengatakan wa innahunna awanun indakum, sesungguhnya para istri itu ibarat tawanan di tangan kami. Tawanan, ya, artinya apa? Kita yang memegang kendalinya, maka mutlak tanggung jawab ada di pundak kita. Jadi menyiasati kaum wanita ini, ya, dengan memberikan ya satu kata-kata yang lemah lembut. Wanita nggak bisa dikasari, Pak. Makin dikasari, makin keras juga reaksinya. Ya, kalau kita kasari dia, makin keras juga reaksinya. Maka perlu dengan kelemah lembutan. Oleh sebab itu Nabi tidak pernah memukul wanita. Bagaimanapun membuat beliau jengkel, tapi beliau tidak pernah memukul wanita. Walaupun salah satu di antara fase yang dibolehkan itu adalah memukul. Bukan demikian. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Yang lain. Ini kadang-kadang para suami cari alasan saja. Kan bukan, ada kan dalilnya boleh memukul dalam Al-Quran? Ya, belum apa-apa sudah dipukul. Itu ada tahapannya. Coba lihat Nabi. Nabi juga mengamalkan ayat tersebut. Tapi apa yang beliau lakukan? Apakah beliau buru-buru langsung kepada tahapan yang ketiga? Yaitu apa? Wadribuhunna, pukul mereka. Nabi enggak pernah memukul wanita. Ma'asyarul muslimin. Langkah paling jauh yang pernah beliau lakukan adalah langkah yang kedua, yaitu apa? Wahjuruhunna fil madajid. Di 1 bulan 30 hari beliau pisah ranjang dengan para istri beliau. Dan itu sudah membuat repot, membuat bingung istri-istri beliau. Karena kalau muamalah kita baik sama istri, ya, servis kita memuaskan kepada istri, kita bisa membuat dia tersanjung, ya. Itu kalau kita pisah ranjang, kita melakukan tindakan pisah ranjang, itu kelepek-kelepek dia, nggak tahan dia itu, bingung lagi kan begitu ya, ya, kikuk, linglung lagi. Ya seperti yang terjadi pada istri-istri Nabi, mereka betapa bingungnya mereka, ya, betapa ya takut dan kalutnya mereka ketika Nabi pisah ranjang. Bertanya-tanya, ini apa Nabi menceraikan? Mereka begitu dikatakan baiknya muamalah Nabiullah Muhammad SAW kepada para istri-istri beliau. Tapi kalau kenyataannya sebaliknya, kita termasuk suami yang brengsek, udah gitu mau pisah ranjang pula, apa kata istri? Ya udahlah, itu kan diharapkan katanya. Ya, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Jadi saya mendakwahi istri itu adalah kewajiban kita para suami. Kemudian suami ini juga Bu perlu didakwahi juga. Nah, kebalikannya ini. Pemimpin-pemimpin kita ini Bu perlu dinasihati juga ini. Mereka bukan malaikat Bu. Mereka juga banyak kekeliruan dan kesalahannya. Hal-hal yang perlu diluruskan dari mereka. Kadang-kadang mereka itu nggak tahu di mana letak kekurangan-kekurangan mereka. Maklumlah, manusia itu biasanya nggak bisa mencium baunya sendiri, ya kan? Ya, tapi orang lain yang kebauan. Ya, kamu bau. Saya bilang wangi ini kan. Ya, dia nggak kebauan, orang lain. Kalau kita nggak mandi sepekan saja, siapa yang kebauan? Kita merasa nyaman aja kan begitu ya. Tapi orang lain mual, mau muntah dia. Ya, jadi ikhwan fillah ma'asyiral muslimin, orang yang paling tahu tentang diri kita adalah istri kita. Maka para istri ini janganlah ya segan ya, karena itu juga kewajiban kita untuk mendakwahi pasangan hidupnya, yaitu suaminya. Ya, banyak hal-hal yang perlu kita luruskan dari pasangan hidup kita ini. Apalagi di zaman sekarang ini kan begitu ya, yang banyak fitnahnya. Kadang-kadang suami kita pulang ke rumah membawa yang aneh-aneh. Mulai dari ya kita katakan gaya hidup, mulai dari perilaku, kamus baru kan begitu ya. Nah itu dia kadang-kadang bawa virus juga dari luar. Nah para istri ini hendaknya membersihkannya, mendakwahi suami. Apalagi ibu-ibu sekalian, ini kan saya lihat di Jakarta ini yang paling banyak itu kajian ibu-ibu. Saya tahu kenapa, karena ustazah yang ya, keliling dia dakwah juga. Dia lihat yang paling ramai itu, yang lumayan di Dimas Moning, di Masjid Nur Al Nur ini, lumayan banyak ikhwannya. Di tempat lain yang paling banyak itu ibu-ibunya. Serius ini. Jadi yang paling banyak itu para ibu ini yang mengikuti taklim, yang tersentuh dakwah lebih dulu daripada suaminya. Mungkin di antara kita di sini ada juga yang mengalami hal semacam itu. Yaitu apa? Istri dulu tersentuh dengan dakwah, sementara suami belum kenal dakwah, belum kenal sunnah. Bahkan Islam pun masih sebahagian dilakukannya. Sholat masih bolong-bolong, puasa kadang-kadang ya mau, kadang-kadang tidak. Ya, maka muncullah masalah ketika dia sedang haji. Ya, bagaimana mendakwahi suami ini? Ya tentunya ikhwan. Kalau suami kita itu dulu kita pilih bukan karena agamanya juga. Karena dulu kita waktu menikah sama-sama brengsek, belum kenal agama. Ya, kita dan pasangan kita belum kenal agama. Kalau kita pilih karena agamanya, kemudian di kemudian hari dia umat, mungkin kita berhak untuk menuntut. Ya kan? Dulu ikhwan akidahnya lurus, akhlaknya bagus, tiba-tiba di tengah jalan balilu, umat dia. Nah, ini bisa dituntut. Tapi kalau suami kita dan diri kita dulu sama-sama belum mengenal sunnah, di tengah jalan kita mengenal sunnah, maka di sini kewajiban kita adalah menularkan kebaikan itu kepada suami kita, yaitu mendakwahinya. Ada seorang istri datang curhat dia kepada saya, Ustaz, saya sangat kesal dan jengkel sama suami saya. Sampai sekarang dia masih ikut terikat. Terikat kalau tarekat. Sufi masuk ke lambu itu, suluk. Kalau di Medan tahu lah yang namanya Kadirun Yahya, kan begitu. Naksabandi. Kumpulnya di markas TNI, Tarekat Naksabandi Indonesia. Ini jadi masalah, kenapa?
Dia ngajar di Pancabudi, Universitas Pancabudi. Ini kisah nyata ini. Masalahnya kalau sudah masuk kelambu, istrinya ditinggal. Sebagaimana kebiasaan kaum sufi, gitu ya. Ditinggal. Maka dia mengeluh ini. Sementara dia sudah ngaji sunnah, sudah mengerti tentang sunnah, kan begitu ya. Dia mengeluh, Ustaz, saya sudah nasihati dia, saya sudah dakwahi dia, capek saya mendakwahinya, tapi masih masuk ke lambu juga. Gimana itu? Bagusnya saya minta cerai ya. Saya katakan kepadanya, Bu, kalau ingin menyelesaikan masalah, selesaikanlah masalah tanpa masalah. Dulu waktu ibu menerimanya, bukankah sama-sama tak kenal agama, sama-sama enggak kenal sunnah? Jawabnya iya. Nah sekarang ibu sudah mengenal sunnah, tularkanlah kebaikan itu, berbagilah kepadanya di dalam kebaikan. Ustaz, saya sudah mendakwahinya, capek saya dakwahi dia, tapi enggak mau juga berubah. Berapa kali ibu mendakwahinya, menasihatinya? Ya baru 2-3 bulan inilah. Baru 2-3 bulan. Nabi 10 tahun, 13 tahun di Mekah mendakwahi keluarganya. Sabar, saya bilang. Sekarang gini Bu, coba dengan cara yang lain, yaitu dakwah bil hal. Dakwah bil lisan sudah. Mungkin dia sudah muak mendengarkan suara ibu. Macam mercon itu di telinganya. Tartur, kan begitu. Nggak mau lagi dia dengar. Nah coba dengan cara yang lain, gak usah banyak bicara, dan jadilah istri yang baik, beri pelayanan yang baik, berkhidmatlah, dan tunaikanlah kewajiban kita sebagai seorang istri. Tunjukkanlah setelah kita mengaji, kita menjadi istri yang salehah, yang lebih baik lagi keadaannya daripada sebelumnya. Bahkan lebih baik daripada pengantin baru. Saya anjurkan seperti itu. Waduh Ustaz, berat katanya. Kenapa? Saya sudah jengkel. Nah itulah dia. Karena kita memaksakan ya hingga kita jengkel. Nah kalau kita jengkel, kata-kata kita tidak diterima atau dia menolaknya, memberikan reaksi, akhirnya bagaimana kalau sudah jengkel? Kita pun separuh hati melayaninya. Jadi hilangkan dulu kejengkelan itu. Kalau kita jengkel, bagaimana? Kita tidak akan all out untuk berkhidmat dan melayaninya. Separuh hati sudah. Nah itulah yang terjadi Ustaz katanya. Nah udah hilangkan jengkel itu. Coba sekarang dakwah bilhal. Gak usah banyak omong, gak usah lagi cerita-cerita itu, ya. Tapi tunjukkan melalui akhlak dakwahnya. Nah mulailah dia berubah, ya kan? Dia rubah cara dakwahnya. Dia nggak banyak cakap lagi, nggak banyak omong lagi. Ya, ayo udah sekali-sekali nitip buku di situ di meja, dibaca. Alhamdulillah nggak dibaca ya sudah, kan begitu ya. Nah tiba-tiba suami ini bertanya-tanya dalam hatinya, ini si fulana ini, masya Allah, berubah dia ini. Senang ini rumah tangga kalau kayak gini kan gitu ya. Nah ditambah lagi pelayanan makin memuaskan kan begitu ya. Bertambah heranlah suami ini melihat istrinya, kagum, terpukau. Akhirnya pertolongan Allah datang. Memang itu ya. Innaman nasr ma'as sabr. Pertolongan itu bersama kesabaran. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba si suami bertanya, di mana kamu ngaji dek? Itu kan awal itu, ya kan? Bertanya, di mana kamu ngaji? Jadi dia selama ini dia diam, tapi dia tetap ngaji, dia tetap istiqomah. Nggak ada lagi bicara, nggak membuat jengkel suaminya lagi. Selama ini ya kalau berdakwah dengan lisan, ujung-ujungnya kan debat. Oh ini akhirnya apa? Ya udah, kalau sudah tengkar itu kan nggak enakan kan? Tidur pun nggak mesra lagi kan gitu. Nah, mulailah datang pertolongan Allah. Si suami ini merasa nyaman sudah dia kan gitu, dan puas dia dengan perubahan yang terjadi pada istrinya. Akhirnya dia bertanya, di mana kamu ngaji? Nah, barulah ini kesempatan. Nah, dikasih tahu lah, oh di sana di masjid sini ngaji.
Nah, mulai dia mau mengantar istrinya, padahal selama ini dia tidak mau mengantar. Maklumlah dia nggak suka diantarnya. Ya, memang kata pepatah kita, nggak kenal maka nggak sayang. Jadi langkah pertama adalah bagaimana membuat dia itu mengenal. Itu langkah pertama, kenal dia dulu. Karena kalau nggak kenalan, bagaimana mau sayang? Oh, dia sudah melihat langsung. Oh, ini dia majelisnya. Awal-awal yang ngantar aja nggak mau duduk. Sekali, 2 kali, 3 kali. Mau duduk juga dia. Datanglah cari kertas, Ustaz, itu suami saya sudah duduk di majelis, katanya gitu. Itu dengan proses yang panjang itu. Sudah duduk dia di majelis, sudah dengar sekali, dengar 2 kali. Ya, kena pula majelis yang tepat kan begitu ya. Ya, nyantollah di hatinya. Ya, terbukalah pintu hidayah untuk suaminya ini. Akhirnya dia berubah tanpa dipaksa-paksa lagi. Memang Allah ketika Allah mengatakan la ikraha fid din, itu memiliki nilai hikmah yang sangat dalam. Manusia itu kalau dipaksa justru lari. Maka coba lihat salah satu keberhasilan dakwah Nabi, baik itu di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat adalah dengan akhlak. Bayangkan dengan akhlak saja Nabi perlu proses yang panjang untuk memperoleh keberhasilan dakwah beliau di Mekah dan di Madinah. Apalagi kita yang akhlaknya belum dapat jaminan apa-apa. Nabi apa? Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka ternyata dakwah bil hal ini memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Pada akhirnya suami istri ini dua-duanya ngaji, ya, sekarang ya hidup bahagia, anak-anaknya sekolah di sekolah salaf, ya, dia meninggalkan akidahnya yang lama, manhajnya yang lama. Sekarang betul-betul dia mengikuti manhaj salaf, mengikuti sunnah, berubah cara beribadahnya, berubah cara penampilannya dan lain sebagainya. Nah, selesailah masalahnya dan datang di wadu, alhamdulillah. Itu prosesnya 2 tahun, Ikhwan. Maka kalau kita ingin cepat-cepat memetik hasil, justru buyar, sabar. Ya, kita tahu bahwasanya menerima nasihat itu berat. Maka ketika kita menasihatnya orang harus sabar. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan satu lagi wa tawassaw bil marhamah. Dengan kesabaran dan kasih sayang. Begitulah cara berdakwah. Maka para ulama mengatakan al-aslu fid dakwah al-lin. Ya, pokok dasar dalam dakwah itu adalah al-lin, yaitu dengan lemah lembut. Bayangkan terhadap Fir'aun saja Allah perintahkan Musa dan Harun untuk berlemah lembut, apalagi kepada yang di bawah Fir'aun. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin, ya, suami kita tentunya bukan Fir'aun. Iya, Bu ya. Nah, maka kalau kita ingin mendakwahi pasangan hidup kita, pemimpin kita, memang berat itu menasihati pemimpin, ya, karena kedudukannya di atas, kita di bawah. Menasihati orang yang ada di atas itu, ya, kita perlu satu menghargai kedudukannya. Yang kedua menjaga kewibawaan dan kehormatannya. Yang ketiga dengan cara yang lemah lembut, bijaksana. Janganlah kita mengomeli suami di hadapan orang banyak. Besok-besoknya jangan bukan nunggu besok lagi, malam-malamnya tengkar itu. Ya kan? Merajuk suami. Kalau suami sudah merajuk, tahulah bagaimana. Nah, ibu-ibu sekalian, ya, kita harus menjaga kehormatan wibawa suami kita di hadapan anak-anak. Ya, kalau kita ingin nasihati suami kita, jangan di hadapan anak-anak. Nunggu nanti sampai malam di tempat tidur, ya, di balik kelambu. Itu lebih efektif daripada kita marah kepadanya di depan anak-anak. Itu kan menjatuhkan wibawanya. Ya, sebenarnya itu juga berlaku untuk para suami. Janganlah menasihati dan mendakwa istri depan anak-anak. Malu itu nanti.
jatuh wibawanya sebagai seorang ibu, dan ini sangat berbahaya. Nah, jadi sekali lagi, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin, ya, pasang suami istri itu sama-sama wajib menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, tawasi bil haqqi wasabri wal marhamah di dalam rumah mereka. Yaitu dakwah antara suami istri ya di dalam keluarga. Demikian pula dakwah kita kepada orang tua. Sebagaimana dakwahnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya Azar. Ya abati. Coba lihat bagaimana metode yang dipakai oleh Nabi Ibrahim ketika berdakwah kepada ayahnya, kepada orang tuanya. Ya abati, wahai ayahanda. Dimulai dengan sebutan, memilih sebutan yang enak didengar oleh telinganya. Ya, sebutan ini punya pengaruh. Kalau kita berdakwah kepada orang tua, jangan to the point. Ya, mulai dari apa? Memujinya. Mulai dari menyanjungnya, menyebutnya dengan sebutan terhormat. Ya abati, wahai ayahanda. Coba bayangkan indahnya ketika kita membuka pembicaraan dengan ayah kita, dengan ibu kita, ketika kita ingin menasihatinya dengan sebutan yang baik. Jadi pemilihan kata-kata itu juga berpengaruh di dalam dakwah. Kalau dakwah kita seperti kernet Metro Mini di pasar sana, ya tidak ada yang mau dengar, tidak akan masuk ke dalam hati manusia. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin. Tapi ketika kita menggunakan kata-kata yang terpilih, ya maka telinga pun enak mendengarnya. Ingat, nasihat itu berat untuk diterima oleh jiwa. Apalagi nasihat. Nasihat itu ya lemah lembut saja, bunyinya seperti mercon, petasan, halilintar di telinga kita, di telinga orang yang mendengarnya. Apalagi kasar, seperti bom, buar gitu, pekak itu. Orang pasti tidak mau mendengarkannya. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin, karena syaitan menyuarakannya seperti itu. Coba ajakan kepada maksiat, itu merdu, seperti simfoni yang indah, iya kan? Membelai-belai telinga kita, enak didengar. Coba antum dipuji-puji, enak kan? Kalau bisa sampai pagi kan begitu. Tapi coba nasihat, cepat-cepat ingin berakhir. Udahlah fulan, tahunya aku itu katanya kan ya. Artinya apa? Dia ingin segera lari dari nasihat itu. Memang seperti itu. Maka Ikhwan fillah, apa kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, bahwa kebenaran itu berat. Maka jangan diperberat dengan cara yang buruk. Sudahlah, kebenaran itu berat diterima, diperberat lagi dengan cara yang buruk ketika menyampaikannya. Ya sudah, manusia tidak akan mau menerimanya. Ikhwan fillah ma'asyiral. Sulaiman bin Mihran mengatakan, janganlah kamu berharap orang yang telah kamu buat marah mau mendengarkan kata-katamu. Ya, ini awal-awal sudah buat jengkel. Bagaimana orang mau mendengar? Ikhwan fillah. Nah itu berdakwah. Apalagi kepada orang tua. Jangan sampai orang tua itu jengkel, marah, kesal, bukan karena materi yang kita sampaikan, tapi karena cara. Ya sudah, apa yang keluar dari lisan orang tua kita? Kamu bawa anak masih bau kencur, anak kemarin, ya anak baru gede kan begitu ya. Saya ini sudah banyak makan asam garam. Nah itu kalau cara udah salah. Dia tidak akan peduli dan dia tidak perhatian lagi dengan konten materi yang kita sampaikan. Ya sudah tamat itu, selesai. Dia tidak akan mau mendengar. Itu dia. Jadi gunakan komunikasi yang baik. Yang kedua, apa kata Nabi Ibrahim? 5 ta'budu. 5 ini kata tanya. Jadi hindari perintah, suruh, komando ketika berdakwah kepada orang tua. Karena orang tua itu enggak mau disuruh-suruh. Betul itu. Tanya sama orang tua yang ada di sini,
Nah, atau nantilah kalau anak-anak muda ini sudah tua, ya, dia akan merasakan bagaimana nggak enaknya disuruh-suruh sama anak muda. Apalagi sama anak. Itu paling nggak enak itu kan begitu ya. Suruh ini, suruh itu, nggak suka dia. Maka hindari kata suruh, komando, seolah-olah kita mengaturnya. Coba lihat apa kata Nabi Ibrahim, lima ta'budu, mengapa kamu sembah? Orang tua dikasih pertimbangan, itu pasti senang dia. Ya. Karena orang tua suka menimbang. Kasih pertimbangan yang sebenarnya itu larangan. Lima ta'budu, mengapa kamu menyembah sesuatu la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a, yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak bermanfaat, berguna bagi dirimu sama sekali. Dikasih pertimbangan yang sehat. Ini tidak layak disembah. Tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bermanfaat sedikit pun. Jadi dikasih masukan dia, pertimbangan, yang itu intinya maknanya adalah larangan. Tapi kalau kita buru-buru mengatakan, Pak, jangan sembah berhala, ini kan ngatur namanya. Nah, orang tua nggak sholat, Pak, sholat Pak, nanti masuk neraka. Coba lihat. Ini macam dia aja yang lebih dulu tahu neraka kan gitu kata orang tua itu. Ini anak satu ini katanya. Ya, memang bagus, cuma caranya yang keliru itu. Ya, tidak satu jalan ke Mekah. Ya, ada cara lain untuk menyampaikan pesan Ikhwanifiddin. Apalagi yang kita hadapi ini siapa? Orang tua kita. Orang yang kedudukannya tentunya lebih tinggi dari kita, yang mesti kita hormati, yang mesti kita hargai. Ya, dan kita posisikan dia sebagai orang tua kita. Ikhwanifiddin. Wabil walidaini ihsana. Berbuat baik, termasuk di dalam berdakwah kepadanya. Ikhwanifiddin. Kadang-kadang seorang anak ini karena semangat menggebu-gebu, dia lupa cara. Dia ingin cepat selesai. Artinya apa? Cepat dakwahnya itu diterima oleh orang tuanya. Memang kadang-kadang setan mendorong seperti itu. Tapi ternyata apa yang ingin kita capai jauh dari kita. Semakin jauh dari hasil. Ikhwanifiddin ma'asyarul muslimin. Dan di dalam sunnah kita mendapatkan suatu pelajaran yang sangat baik bagaimana berdakwah kepada orang tua, yaitu dakwah Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada ibunya. Abu Hurairah lebih dulu memeluk Islam. Dia datang ke Madinah, dia dapat hidayah kepada Islam. Kemudian setelah mendapat kepada Islam, dia kembali ke kampung halamannya untuk berdakwah kepada keluarganya, yaitu kepada ibunya yang masih hidup waktu itu. Maka dia mendatangi ibunya dan berdakwah kepada ibunya, mengajak ibunya kepada Islam. Namun ibunya selalu menolak. Tapi Abu Hurairah tidak patah arang. Beliau sabar terus menasihati dan mengajak ibunya kepada Islam. Tidak mudah putus asa dan tidak pesimis, dan tidak cepat-cepat menjatuhkan vonis. Kadang-kadang kita kebiasaan kita untuk mendakwahi keluarga, anak, orang tua, orang baru sekali dua kali ngomong sudah langsung jatuh vonis, dasar keras kepala. Kalau manusia diperlakukan seperti itu, maka kita adalah orang yang paling keras kepala. Kenapa? Berapa kali kita nasihati tapi langsung terima. Iya kan? Apa kita ini termasuk orang yang dikasih nasihat sekali langsung terima? Tidak, kan perlu proses kan begitu ya. Nah, awal-awal nggak diterima, besok baru betul juga kata si fulan itu kan begitu ya. Nah, waktu dinasihati mana dia terima? Ya, atau perlu proses yang panjang baru dia terima. Maka jangan cepat-cepat menjatuhkan vonis, mengambil kesimpulan. Sabar dalam berdakwah itu. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan sampai batas yang kadang-kadang sudah tidak bisa ditolerir lagi, Abu Hurairah pun masih bersabar. Suatu ketika ia mengajak ibunya kepada Islam, tiba-tiba ibunya melontarkan suatu perkataan yang tidak baik tentang Nabi, tentang Rasulullah SAW. Maka itu membuat hati Abu Hurairah sangat bersedih, karena beliau menyintai Rasulullah lebih daripada menyintai diri beliau sendiri.
Sebelumnya beliau tidak begitu sedih, ya wajarlah ditolak dakwahnya kan begitu ya. Tapi kali ini ada sesuatu yang membuat beliau sedih, yaitu apa? Ibunya berkomentar tidak baik tentang Nabi. Maka ia pun mendatangi Rasulullah, melaporkan apa yang beliau alami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah ibu Abu Hurairah." Maka Nabi pun mendoakan ibu Abu Hurairah. Ya, Allah di Umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayah kepada ibu Abu Hurairah dan jadikanlah hati kaum muslimin menyintai mereka berdua, yaitu Abu Hurairah dan ibunya. Itu doa Nabi. Ternyata doa Nabi ini mustajab, makbul. Ya, ketika Abu Hurairah pulang menuju rumahnya, belum lagi sampai di pintu rumah, ibunya mengatakan, "Jangan masuk dulu." Tiba-tiba Abu Hurairah mendengar suara gemericik air. Wah, ibunya sedang mandi. Biur gitu ya. Nah, kemudian barulah ada sautan dari dalam, "Silakan masuk." Nah, ketika Abu Hurairah masuk, ibunya menyatakan, "La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Masuk Islam. Ternyata ibunya mandi ingin masuk Islam. Demikian kegigihan Abu Hurairah. Beliau tidak patah arang, tidak pesimis, dan tidak cepat-cepat menjatuhkan vonis. Nah, ini kadang-kadang seorang anak berdakwah kepada orang tua, baru sekali, dua kali, tiga kali, sebulan, 2 bulan, lalu mengatakan, dasar orang tua keras kepala, nggak bisa dirubah lagi, dan lain sebagainya. Sudah pesimis, sudah putus asa, patah arang. Akhirnya apa? Dia tinggalkan. Udahlah, kalau dapat ide, kalau enggak, sudah. Sabar terus, jangan berhenti sampai batas akhir. Ya, karena dia adalah orang tua kita. Kalau ada sesuatu yang perlu kita nasihati, kita nasihati. Apalagi kalau orang tua kita belum mendapat hidayah Islam atau belum mendapat hidayah sunnah, maka kita selaku anaknya harus terus berusaha, berupaya. Ya, namanya juga usaha, namanya juga ikhtiar. Hidayahkan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri tidak mampu untuk memberikan petunjuk dan hidayah kepada pamannya Abu Talib, tapi beliau terus berusaha sampai batas akhir, yaitu Abu Talib sedang sekarat, berada di ujung kehidupannya. Beliau datang kepada pamannya dan mengatakan, "Wahai pamanku, ucapkanlah satu kalimat yang bisa menjadi hujjah bagiku di hadapan Allah, yaitu la ilaha illallah." Tapi itu pun ternyata Abu Talib tidak mau mengucapkannya. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing, memberikan hidayatul irsyad. Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, kemudian dakwah orang tua kepada anak dari atas ke bawah, orang tua kepada anak. Ya, ini adalah kewajiban sebenarnya. Ya, hubungan orang tua dan anak ini enggak putus. Ya, sampai akhir hayat tidak putus. Walaupun anak kita sudah jenggotan, tetap anak kita. Ustaz sudah lepas tanggung jawab saya. Kenapa? Karena anak-anak saya sudah menikah semua. Tidak putus. Bagaimanapun keadaannya, ya, dia tetap anak kita dan kita adalah orang tuanya. Cuma tentunya berbeda. Kewajiban ketika kita memberikan tarbiyah kepadanya di waktu kecil dengan ketika dia sudah dewasa. Tapi kita tidak boleh lepas tangan. Sudahlah. Ya, apalagi ada unsur kelalaian kita, yaitu kita lalai mendidiknya dengan baik waktu kecil. Nah, kalau seperti itu keadaannya, banyak-banyaklah minta ampun, taubat kepada Allah atas kelalaian yang kita lakukan dahulu. Jangan pula lepas tangan. Sudahlah, sudah kayak gitu, menyerah dia. Ya, kita punya kewajiban terhadapnya untuk menasihatinya. Coba lihat bagaimana Luqman yang mendakwahi anaknya. Ya bunayya, ya bunayya, dengan sebutan yang menunjukkan kasih sayang. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku,
Janganlah kamu sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya, inna in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fis sahra. Ya bunayya, aqimis shalah. Jadi dengan sebutan yang menunjukkan kasih sayang. Karena Nabi mengatakan apa? Alaisa minna man lam yarham saghirana. Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi orang yang lebih muda dari kami. Artinya apa? Menyayangi orang yang lebih muda darinya. Jadi berdakwah kepada anak-anak ini harus dengan kasih sayang, menunjukkan sayang kita kepadanya. Coba lihat bagaimana Nabi berdakwah kepada anak-anak. Berdakwah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya gulam, inni uallimuka kalimat. Jadi memang betul-betul dimanusiakan anak itu. Dihormati dia, disayangi dia. Wahai gulam, aku akan memberikan pelajaran kepada kamu. Beberapa pelajaran kepada kamu. Ihfadillah yahfazka, ihfadillah tajid tujahak. Di meja makan Nabi mendakwahi seorang anak. Ya gulam, samillah, qul biyaminik wa qul mimma yalik. Wahai bocah, bacalah bismillah. Makanlah dengan tangan kanan dan ambillah makanan yang terdekat denganmu. Dalam berbagai kesempatan Nabi berdakwah kepada anak-anak, kepada cucu beliau. Al-Hasan bin Ali suatu ketika mengambil kurma zakat. Ada tumpukan kurma, itu kurma zakat. Diambil oleh Al-Hasan bin Ali, dimasukkan ke mulutnya. Nabi menghampirinya, mendekatinya dan mengambil kurma itu dari mulutnya dan meletakkan kembali ke tumpukan tersebut dan berkata, sesungguhnya kita keluarga Muhammad tidak halal memakan harta zakat. Coba lihat bagaimana Nabi menghargai seorang anak. Tidak langsung dikatakan, wah ini anak nakal, kan begitu ya. Begini begitu, bahkan langsung main pukul. Ini mana nih nilai dakwahnya di situ? Enggak ada ini. Ini namanya menyiksa, ini bukan mendakwahinya. Dakwahi dia, kasih dia input, informasi, ilmu. Anak itu dapat memahami, mengerti dia. Coba lihat ketika Al-Aswad Ad-Du'ali bertanya kepada Al-Hasan bin Ali, apa kenangan apa yang masih engkau ingat bersama Nabi SAW? Kisah itu yang beliau sampaikan kepada Al-Aswad. Ya, itu waktu kecil aku pernah ngambil kurma. Hari ini ya dulu orang tua kita nggak tahu kalau sekarang duduk di meja makan menceramahi, memberikan petapah petitih kata orang Padang kan begitu ya. Ya, apa namanya wasiat, wangsit kata orang Jawa kepada anak-anaknya di meja makan. Tapi sekarang mungkin kebiasaan seperti ini sudah tidak dilakukan lagi oleh para orang tua. Ya kan? Ya, masing-masing sibuk dengan gadgetnya. Orang tua sibuk dengan gadgetnya, istri sibuk dengan gadgetnya, anak-anak juga sibuk dengan gadget masing-masing. Semuanya ngepet. Semuanya ngepet, Pak. Maksudnya main iPad. Ya kan? Hingga tidak terjalin komunikasi jangankan komunikasi batin, komunikasi lisan aja tidak terjalin. Kalau dulu kan saking dekatnya anak sama orang tua, terjalin komunikasi batin katanya, bukan telepati ya. Ya, dia ngerti anaknya dan anaknya bisa mengerti orang tuanya. Tapi sekarang kan tidak. Banyak raja tega sekarang ini. Merasa anaknya ini beban dalam rumah. Akhirnya apa? Langsung dipondokkan walaupun masih TK. Ya, ada juga gitu. Nah, orang sudah jadi dia, sudah matang dia buru-buru dipanggil ke rumah untuk apa? Untuk bantu orang tuanya. Coba lihat. Ini kan orang tua mau enak sendiri. Masa-masa di mana anak itu harus berada di dalam rumah, dalam kita katakan buayan, belayan, kasih sayang, lindungan orang tuanya, justru dia dilempar keluar. Nah begitu dia sudah jadi, seharusnya dia dilempar keluar, merantau kan begitu ya. Dulu ini kan seperti itu dulu. Merantau bukan merantau cari nafkah, merantau cari ilmu lah. Itu yang lebih diutamakan kan begitu ya. Nah, justru dia ditarik ke rumah. Alasannya apa? Untuk bantu orang tua di rumah. Ini namanya orang tua mau enak sendiri, Pak. Raja tega namanya ini. Ikhwanifiddin ma'asyiral muslimin. Jadi ini sudah jarang terlihat di tengah-tengah keluarga anak mendakwahi orang tua.
Ya, memberikan tentuan-tentuan nasihat dakwah kepada anak-anaknya. Ya, saya lihat sekarang ini ya memang semuanya asik sendiri. Ya kan? Di rumah masing-masing lah. Jarang kumpul, itu sekali-sekali lah kita kumpulkan keluarga kita, kan begitu ya. Bukan hanya dengan mengundang ustaz, oh sudah Pak Ustaz saya sudah mengundang, bukan itu saja, langsung dari lisan kita. Apa yang kita rekam di majelis ilmu kan itu ada 1-2 faedah yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, kita sampaikan. Ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ini dakwah orang tua kepada anak. Nah, itulah dia dakwah di tengah-tengah keluarga, ikhwan fillah ma'asyiral muslimin, yang mesti dan wajib kita tegakkan. Karena ini adalah kewajiban setiap orang dakwah itu. Baik kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, bahkan sebagai seorang anak, kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, tawasi bil haqqi was sabri wal marhamah, ya. Amar ma'ruf nahi munkar, tanasuh, itu mesti kita tegakkan di tengah-tengah keluarga kita. Ya, mesti kita tegakkan di tengah-tengah keluarga. Dan biasakan diri untuk mendengarkan dan menyimak nasihat. Karena itu adalah ciri dan sifat hamba yang dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yastami'una al-qaul wa yattabi'una ahsana. Orang-orang yang istima'ul qaul, istima'un nasihah, mendengarkan nasihat, menyimak nasihat dan melaksanakan yang terbaik darinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian saja ikhwan fillah ma'asyiral muslimin apa yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua, terutama di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di tengah-tengah keluarga. Dan untuk selanjutnya silakan bagi yang ingin bertanya, kita beri kesempatan untuk bertanya lebih kurang 15 menit. Ya, silakan. Ya. Ya. Dari satu sisi pembantu itu dianggap keluarga. Seperti halnya Bilal, ya, Salman dan beberapa orang-orang yang berkhidmat di rumah Nabi, itu diperlakukan Nabi seolah-olah keluarga. Ya. Seolah-olah ke keluarga, walaupun secara nasab tali darah dia bukan ke keluarga, tapi dia adalah orang yang punya jasa kepada kita dan kita punya kewajiban terhadapnya. Maka mereka juga termasuk orang yang berhak mendapatkan dakwah nasihat dari kita. Apalagi kita atasannya, ya, yang mana dakwah orang yang di atas kepada yang di bawah itu tentunya suatu hal yang mutlak. Artinya dia nggak bisa ngelak. Beda kalau dia kepada kita kan segan-segan juga ya, wah namanya atasan, dia jaga pikir-pikir juga dia. Tapi kalau kita kepadanya itu tanpa halangan. Maka janganlah kita menahan diri ya, ataupun menahan nasihat kita kepadanya kalau dia perlu dinasihati atau mendakwahinya kalau dia perlu dakwah itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi yang ingin tanya? Ada lagi yang ingin tanya? Langsung. Ibu-ibu silakan juga bagi yang ingin tanya, silakan. Ada kira-kira yang belum jelas atau perlu dipertanyakan? Kalau sudah jelas, alhamdulillah. Saya lebih senang pertanyaan langsung begitu. Karena kalau nggak bisa dijawab langsung dikatakan Allahu a'lam kan gitu. Ya. Mulanya itu sudah mengenai dengan pamannya tadi Ustaz. Kan merupakan mengingat sekali ada pamannya ini kalau kita berlaki-laki Allah. Iya. Iya. Jadi dalam penglihatan Rasulullah apa seperti itu, tapi sering diistir orang yang juga. Iya. Juga itu, tapi itu masalah baik saja. Mudah-mudahan sih Rasulullah itu bisa bersama. Salam yang seperti itu saya.
Ya, itu keliru ya. Karena salah satu jenis syafaat yang diberikan kepada Nabi nanti pada hari kiamat adalah syafaat untuk paman beliau ini, yaitu diringankan azabnya di neraka. Itu salah satu bentuk syafaat Nabi kepada penghuni neraka satu-satunya, yaitu Abu Talib. Diringankan dia dari azabnya. Dia adalah orang yang paling ringan azabnya di dalam neraka, yaitu sebuah terompah yang diberikan kepadanya, terompah dari api neraka hingga menggelegak ya otaknya. Nah itu dia. Jadi Abu Talib mati dengan mengatakan ala millati Abdul Muttalib, di atas agama Abdul Muttalib. Itu agama yang dianut oleh kaum musyrikin. Oleh karena itu, pada saat itu dikenal dengan sebutan tahun wafatnya Abu Talib, kemudian disusul ya Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri Nabi, disebut dengan sebutan Amul Huzni, tahun duka cita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang ingin tanya? Ya. Tadi disinggung kata-kata dayus. Iya, dayus. Iya. Seandainya ini seorang laki-laki atau kepala rumah tangga mendakwai istri, dalam hal ini yang tadi disinggung bahwasanya berangkat pernikahan itu sama-sama dalam arti dikatakan jahil lah. Jahil ya. Perjalanan salah satunya mendapatkan hidayah. Iya. Terus ada ini dikatakan yang dahulu suami terlebih dahulu. Iya. Mendakwai seorang istri yang belum memakai jilbab. Iya. Atau memakai jilbab beberapa lain. Iya. Seandainya laki-laki ini meninggal lebih dahulu. Iya. Apakah si laki-laki ini tidak akan dari kita? Iya, bagus. Ya, ini kondisinya adalah seperti yang diceritakan bahwa dulu waktu menikah si istri memilih suami bukan karena agama, suami memilih istri juga bukan karena agama. Sama-sama brengsek dulunya, kan itu, sama-sama nggak sholat, awalnya pun pacaran, kan begitu ya. Lebih-lebih parah lagi kalau kecelakaan. Ada kan? Ada. Bersatulah mereka dalam satu biduk rumah tangga, bahtera rumah tangga. Jadi suami istri. Qadarullah, takdir Allah. Di tengah jalan suaminya mendapat hidayah, tiba-tiba nyantol ke sunnah, kan gitu ya. Dapat, dengar roja, tiba-tiba dia dapat hidayah. Ya, berubahlah penampilannya. Kalau dulu enggak sholat, sekarang sholat. Sekarang mulai pelihara jenggot, kan sudah berubah penampilannya juga, kan begitu ya. Sementara si istri masih belum mau menjalani proses. Ya. Nah ini Khonifuddin, ya. Kalau kondisinya keadaannya seperti itu, jangan buru-buru ya, jangan buru-buru. Kenapa? Buru-buru maksudnya apa sini? Putus langsung, udah, campakkan dia. Ini tega banget. Ya. Kalau dulu kita pilih dia karena agamanya, lalu dia seperti itu ya pantaslah, kan begitu ya. Kita merasa tertipu. Tapi kalau keadaannya seperti itu, lalu kita campakkan dia, ini namanya habis manis cepat dibuang. Kita punya kewajiban kepadanya, bukankah demikian? Innamal a'malu binniyat. Kalau kita biarkan ya, dan niat kita udahlah biarkan aja dia. Nah ini jadi dayus. Tapi kalau kita sedang menjalani proses dakwah kepadanya, innamal a'malu binniyat. Ya, kan menyampaikan hidayah kepada seseorang itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jadi perlu kesabaran satu. Ya. Tapi kita terus melakukan proses itu. Jangan berhenti. Ya, atau tidak melakukannya sama sekali, itu salah kita. Jadi kita mulai mendakwahinya, pelan-pelan, sabar ya. Ya, tempuh banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mendakwahinya. Ya, nanti kalau sudah sampai batasnya, ya memang sudah tidak bisa dipertemukan lagi, mungkin Allah akan memberikan jalan bagi kita. Tapi langkah awal jangan cepat dan terburu-buru, lalu kita buang dia, kan begitu ya. Ya, coba pelan-pelan. Ya, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin. Nah, seandainya ada orang yang dapat hidayah melalui dirimu,
maka itu lebih baik daripada memiliki unta yang merah. Coba bayangkan dari kisah itu kisah nyata, orangnya masih hidup dua-duanya, sepasang suami istri itu. Bagaimana sabarnya istri itu mendakwai suaminya? Sabar dia. Ya. Sabar dia. Manusia itu ternyata punya hati. Hati sanubari, tersentuh juga hatinya. Sentuh hatinya. Ini kalau kita terus bertengkar, adu mulut dengannya, otot-ototan dengannya, ya, sampai keluar urat leher kan begitu ya. Karena bertengkar tiap hari, berdebat tentang masalah agama, enggak selesai. Ya, maka coba cari jalan yang lain. Mungkin ada jalan lain yang Allah berikan bagi kita. Jangan putus asa, jangan pesimis, dan jangan cepat-cepat menjatuhkan vonis. Itu dia intinya. Wallahu a'lam bishawab. Tetap jangan lupakan ikhtiar yang namanya doa. Ya, itu salah satu yang saya anjurkan juga ya, banyak-banyak doa, kuat-kuat doanya kan, kuat-kuat doanya maksudnya kuatkan doa itu ya. Jangan bukan kuat-kuat doa artinya teriak-teriak bukan. Ya, kuatkan doa kita ya. Sungguh-sungguh kita berdoa, ya mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Ya, karena hatinya itu ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau Allah berkehendak kun fayakun. Ada saja jalannya itu nanti. Tapi sabarlah. Innaman nasr ma'as sabar. Sesungguhnya pertolongan bersama kesabaran. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, silakan. Bagaimana cara berdakwah kepada warga apabila acara masing-masing anggota keluarga sudah dipisahkan? Apakah bisa dakwah menggunakan media komunikasi untuk tidak bertatap muka? Ya, sebenarnya itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada manusia zaman sekarang ini. Teknologi. Dulu nggak bisa kan gitu ya. Ya, dulu mungkin orang dulu hidup, sekarang dia lihat orang gila semua kan gitu ya. Ya kan? Ada yang ngomong sendiri kan itu pakai Bluetooth. Oh, gitu. Tapi itu dari Allah buka bagi manusia. Itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan ya. Jarak sekarang ini tidak lagi menjadi masalah dimanapun dia berada. Ya kan, kita bisa berdakwah. Ada orang satu di kutub utara, satu di kutub selatan, itu dapat terhubung. Ya. Nah, sekarang ada namanya medsos kan begitu ya. Nah, itu kan kalau dimanfaatkan untuk kebaikan kan bisa jadi baik. Ya, tapi banyak kebablasan. Itu masalahnya. Ya, banyak kita katakan kemudahan-kemudahan yang dapat kita peroleh saat ini, maka gunakan itu untuk apa? Untuk kebaikan. Dakwah melalui dengan cara internet, melalui dunia maya, ya kan? Ya, melalui medsos tadi, WhatsApp, kita kirimkan pesan-pesan yang bermanfaat. Ya, kalau mengirimkan pesan jangan panjang-panjang, ya. Nanti cuma dihapus saja. Ya, singkat, tepat, padat, jawami'ul kalim, menyentuh. Itu yang penting, jangan panjang kali, bacanya pun nggak bisa. Error dibuatnya, kan gitu ya. Panjang kali pula, satu buku di add gitu. Mana tuh baca? Jadi yang ya kita pilih-pilih ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka jarak sekarang ini bukan menjadi masalah untuk berdakwah. Ibu kita berada di Eropa, kita ada di sini, bisa kita dakwahi. Atau kebalikannya kan begitu ya, kita bisa dakwahi. Ya. Sekarang coba lihat. Saya setiap Rabu malam itu langsung live kaum ummahat, ibu-ibu yang ada di Amsterdam. Ya, dakwah roja aja saya dari Medan itu, dari kediaman Ustaz Abu itu ada tuh, jadi Medan itu ya. Ada jauh itu Medan Jakarta, Medan Cilengsi kan jauh itu, tapi bisa terhubung kan begitu ya. Kita bisa saling tanasuh kan begitu. Jadi gunakan ilmu pengetahuan ini untuk menaati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya untuk kebaikan, di antaranya untuk berdakwah. Ya, untuk berdakwah. Ya, tentunya semuanya dengan ya niat yang benar ya, yang lurus, yang tulus, yang ikhlas. Tidak ada udang di balik batu gitu ya. Nah, ikhwan akhwat saling berhubungan di medsos. Awal-awalnya alasannya apa? Mendakwahi, nasihat. Lama-lama kok kopdar. Apa kopdar? Kopi darat gitu ya. Ini rusak jadinya.
Ya, jadi harus ada batasannya ya. Jadi itu tidak jadi halangan bagi kita untuk menyampaikan dakwah kepada orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja ikhwani fiddin pertemuan kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.